wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para dewan juri yang terhormat dan teman-temanku sekalian yang kucintai. Joko untuk, Joko untuk, oh Joko untuk mati karena kerise adipati, kerise mancep entodone. Aduh, sakit, tolong aku. Itulah hukuman yang setimpal untuk pemuda jahat sepertimu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siva. Teman-teman mau mendengar cerita selanjutnya? Simak baik-baik ya cerita Siva dengan judul Joko Untuk, cerita rakyat Pasuruan, karya Denny Wibisono. Alkisah, pada zaman dahulu kala, Desa Winongan merupakan pusat dari Kadipaten Pasuruan. Pada masa itu, sebagai Adipati Pasuruan adalah Pangeran Murdangkara. Beliau adalah seorang adipati yang adil dan bijaksana. Pangeran Murdangkara memiliki tangan kanan yang bernama Pangeran Ngerangrang Kusuma. Karena semakin tua, Pangeran Murdangkara sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Sebagai pengganti beliau adalah Pangeran Ngerangrang Kusuma. Pada suatu hari, terjadi kegaduhan di Kadipaten. Seekor kerbau besar mengamuk dan merusak taman di alun-alun. Tak satu pun orang yang sanggup menghalau dan menghentikan kemarahan kerbau tersebut. Di tengah kebingungan, tiba-tiba muncullah seorang pemuda yang gagah perkasa. Dengan kekuatannya, dia dapat menaklukkan amarah kerbau tersebut. Terjadilah perkelahian yang seru antara kerbau dan pemuda. Dengan sigap, pemuda dapat menguasai kerbau dan akhirnya kerbau itu pun tunduk dan menurut. Semua orang yang menyaksikan perkelahian tersebut tertegun karena keberanian pemuda itu. Dan semua orang yang menyaksikan bersorak gembira karena kemenangan pemuda itu. Wahai Kisana, siapakah namamu dan dari manakah engkau berasal? Perkenalkan, hamba adalah Joko Untuk dan hamba adalah seorang pengembara. Kisana, sebagai rasa terima kasihku atas keberanianmu, maukah Kisana kuangkat sebagai wakilku, wakil adipati di wilayah Pasuruan ini? Mohon maaf Pangeran, apakah tidak terlalu berlebihan? Hanya karena hamba dapat menaklukkan kerbau saja, hamba dijadikan wakil adipati. Aku membutuhkan pemuda yang gagah sepertimu. Baiklah, kalau itu yang Tuhan inginkan, hamba akan mengabdi sepenuh hati. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun.
Perilaku Joko Untok yang dahulu bijaksana kini berubah menjadi pemimpin yang jahat dan keji. Tak segan-segan ia melukai para penduduk di wilayah kekuasaannya. Ia terlena dengan kedudukannya, bahkan kini ia menjadi seorang penindas. Apa katamu, waktu? Kasihani hamba, Tuhan. Berikan hamba waktu. Tak ada lagi waktu untuk pedagang sepertimu. Pengawal, angkat barang-barang ini, masukkan ke dalam tikar. Karena perilaku Joko Untok yang semakin dibenci dan dijauhi warganya, kabar ini pun sampai ke telinga Adipati. Adipati mencoba menegur dan mengingatkan Joko Untok. Namun, teguran ini pun tidak diindahkannya. Joko Untok semakin murka dan berniat untuk membalas dendam kepada Adipati. Adipati merasa terancam jiwanya. Ia menyuruh seorang utusan untuk memata-matai Joko. Rencana balas dendam Joko Untok diketahui oleh Adipati. Untuk melindungi dirinya, Adipati meminta tolong kepada sahabatnya yang bekerja sebagai empu. Adipati meminta keris buatan empu diisi dengan kekuatan jin. Maka keris itu pun diisi dengan kekuatan Raja Jin yang sangat sakti. Hahaha, apa yang bisa hamba lakukan untuk tuanku? Katakan, apa perintah tuan? Hahaha. Wahai jin sakti, aku ingin agar kau melindungiku dari serangan Joko Untok. Hahaha, itukah perintah tuanku? Baiklah, hamba akan laksanakan. Hahaha. Pada suatu malam, Joko Untok berniat untuk membalas dendam sambil mengendap-endap ke kamar Adipati. Adipati yang tertidur nyenyak tidak mengetahui kedatangan Joko Untok. Di tangan Joko Untok telah siaplah keris untuk dihunuskan ke dada Adipati. Tetapi tiba-tiba keris Adipati keluar dari sarangnya dan menusuk dada Joko Untok. Seketika itulah Joko Untok terjatuh dan mengerang kesakitan. Aduh, sakit, 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 tolonglah. Itu karena ulahmu. Kau telah mengingkari amanah yang kuberikan. Kini kau terima ganjarannya. Kau harus mati agar tak ada lagi rakyatku yang menjadi korban kejahatanmu. Setelah Joko Untok tewas, kini rakyat di Kadipaten Pasuruan kembali tentram dan damai. Karena tak ada lagi pemimpin yang jahat dan keji, dengan kepemimpinan Adipati Ngerangrang-Kusuma, Kadipaten Pasuruan semakin maju dan berkembang pesat. Pesan dari cerita ini, embalah amanah dengan penuh tanggung jawab. Karena mengingkari amanah akan mendapat celaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.